Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Muflika dengan nomor NIM 186222521, Prodi PG PAUD semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Cilda Kumala Azahri MPD dan Ibu Happy Ika Melvina MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Di sini ada pengertian asas pembelajaran. Asas pembelajaran secara bahasa, asas berarti dasar hukum yang menjadi suatu pokok kebenaran. Asas dijadikan suatu ketentuan, khususnya dalam pembelajaran, dibutuhkan asas-asas pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. Dalam bahasa Yunani disebut intrux, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti instruksional ialah menyampaikan ide atau pikiran yang telah terkonsep dalam proses pembelajaran. Dapat dijelaskan, ada beberapa asas-asas pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, apersepsi. Apersepsi merupakan padanan dari istilah apperception atau perception, yaitu penglihatan atau pemandangan. Dalam istilah pendidikan mengandung arti penyadaran atau keinsyafan. Maksudnya, guru memberikan rangsangan perhatian dan kesadaran kepada anak didik agar dapat memperhatikan pembelajaran yang akan diberikan itu secara sungguh-sungguh, tidak main-main. Jadi, anak tertib dan serius untuk menerima pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Hal utama yang penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam menyajikan materi atau bahan pelajaran yaitu apersepsi. Apersepsi diberikan di saat sebelum dimulainya inti pelajaran yang akan diberikan. Jadi, sebagai pembuka awal pembelajaran. Apersepsi dapat dilakukan melalui yang pertama, guru menenangkan terlebih dahulu situasi kelas dan memadamkan setiap situasi yang memancing keributan. Yang kedua, awalilah setiap pembelajaran itu dengan memulai bacaan doa atau bacaan basmalah agar anak didik terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Yang ketiga, mengabsen seluruh anak yang hadir agar dengan demikian anak didik merasa diperhatikan atas kerajinan dan kemalasan belajar atau mengikuti pelajaran. Yang keempat, fun story atau cerita lucu. Fun story atau cerita lucu yang disampaikan oleh guru pada 5 menit sebelum belajar dimulai akan dapat membuat otak anak siap untuk belajar. Dengan cerita lucu, anak akan merasakan rileks dan senang yang ditandai dengan rona wajah yang ceria, tersenyum, bahkan tertawa. Yang kelima, setelah rangkaian di atas dilakukan, maka seorang guru dapat mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pelajaran yang lalu, yang mungkin ada hubungannya dengan pelajaran yang akan disampaikan. Sehingga melalui cara tersebut situasi kelas menjadi tertib dan antusias, karena perhatian anak menjadi terpusat atau tertuju dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Pretest berarti pula menjajaki awal pelajaran baru yang akan diberikan. Yang kedua, ada korelasi. Korelasi adalah hubungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya yang berfungsi untuk menguatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Guru juga hendaknya menghubungkan pelajaran dengan realita atau kenyataan sehari-hari. Pada kenyataannya, pembelajaran di sekolah masih banyak yang menggunakan strategi yang hanya menghabiskan materi pembelajaran, namun tidak diberikan pemahaman yang mendalam sehingga proses belajar mengajar cenderung lebih mengejar materi sampai habis dibanding pengetahuan dan pemahaman siswa. Yang ketiga ada kooperasi.
Model pembelajaran koperasi adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau dibimbing oleh guru. Dalam pembelajaran koperasi memberi gambaran yang bermakna luas, tidak hanya satu pemahaman saja. Adapun keuntungan-keuntungan kooperatif lainnya, yang pertama, siswa tidak terlalu bergantung pada guru, mengembangkan kemampuan menggunakan ide-ide secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain, membantu anak untuk respect terhadap orang lain, membantu memberdayakan setiap siswa untuk bertanggung jawab dalam belajar, meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide-ide dalam pemahamannya sendiri. Yang keempat, ada motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi tentu sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Membagi motivasi kepada dua jenis, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor yang timbul dari dalam diri anak didik itu sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang mengacu kepada faktor-faktor dari luar, ditimbulkan karena pengaruh atau dorongan dari luar. Yang kelima, ada individualitas different atau perbedaan individu. Individu adalah manusia, seseorang yang memiliki pribadi atau jiwanya sendiri. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Ada dua faktor perbedaan individu. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu berhubungan dengan lingkungan, dan faktor internal, yaitu faktor pembawaan atau faktor keturunan hereditas. Namun demikian, keadaan dua faktor tersebut sebenarnya juga masih belum memberikan suatu gambaran yang jelas sebagai penyebab terjadinya perbedaan di antara individu-individu yang ada. Yang keenam, ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi pendidikan diartikan pula penilaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan belajar, menuju ke arah tujuan dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kurikulum. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan, readiness. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama, mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Kedua hal ini sebagai unsur motivasi yang menjadi dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab tanpa kedua unsur tersebut, kegiatan pembelajaran sulit untuk berhasil. 3. Prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup.
Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri, yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat sesuatu situasi tertentu. 4. Prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. 5. Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. 6. Prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. 7. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, membentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. 8. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. 9. Proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. 10. Prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, belajar adalah suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran secara umum terdiri atas perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, perbedaan individual, tantangan, balikan, dan penguatan. Implikasi dari prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik merupakan perilaku-perilaku yang seharusnya dengan penuh kesadaran dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar, agar proses pembelajaran benar-benar dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Berikut adalah daftar pustaka. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.